Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya ya di kelas 11 ini. Seperti biasa saya Bu Rati, mengampu mata pelajaran sosiologi untuk kelas kalian. Hari ini untuk pembelajaran pertama kita tidak bisa bertatap langsung di kelas, melainkan kita belajar secara daring atau dalam jaringan. Semoga kedepannya kita bisa segera bertatap muka ya di kelas dengan keadaan sehat dan bahagia, pastinya setelah pandemi ini berakhir. Sebelumnya di kelas 10 kalian juga sudah mempelajari sosiologi, diantaranya mengenai bab 1 tentang fungsi sosiologi dalam mengenali gejala sosial di masyarakat, kemudian juga mengenai individu, kelompok, dan hubungan sosial, lalu yang terakhir mengenai metode penelitian sosial. Semoga tidak lupa ya. Nah, di kelas 11 ini kita akan mempelajari materi baru yang tentunya tidak kalah menarik untuk kita pelajari bersama. Sebelumnya yang perlu kalian ketahui dan sudah harus kalian download ya, saya sudah nge-share di Classroom mengenai kompetensi dasar dan juga materi apa sih yang akan kita pelajari 1 tahun ke depan. Jangan lupa di-download dan dibaca, simak dengan seksama. Selanjutnya, di kelas 11 ini kita ada 5 bab materi. Yang pertama ialah mengenai pembentukan kelompok sosial. Yang kedua mengenai permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga mengenai perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Yang keempat mengenai konflik, kekerasan, dan perdamaian. Kemudian yang terakhir di bab kelima ada integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan di dalam masyarakat. Ini 5 bab yang akan kita pelajari. Nah, untuk pemanasan di awal, ayo coba kita ingat-ingat lagi. Dahulu kita di kelas 10 sudah pernah mempelajari tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Nah, di situ ada kelompok sosial. Kita sudah pernah pelajari dan di sini muncul lagi tentang pembentukan kelompok sosial. Karena memahami definisi dasar atau konsep dasar dari materi yang kita perlu sangatlah penting. Pertama-tama mari kita cari dulu tentang apa sih kelompok sosial itu. Yang pasti dan mutlak, kelompok sosial itu merupakan kumpulan dari individu. Jadi kalau hanya satu individu tidak bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Nah, di sini kumpulan individu yang dimaksudkan dalam kelompok sosial itu memiliki kesamaan. Artinya apa? Bisa kesamaan tujuan, kesamaan pemikiran, kesamaan nasib, maupun kesamaan yang lainnya. Kemudian ada juga beberapa pendapat ahli mengenai definisi kelompok sosial. Yang pertama adalah menurut Suryono Sukanto. Di sini bisa kalian simak. Terbaca ya. Yang kedua menurut Robert K. Merton. Dan yang ketiga ialah menurut Hendro Pospito. Sebenarnya masih banyak lagi definisi kelompok sosial yang bisa kalian baca. Kalian bisa mencarinya dari sumber buku maupun sumber internet. Oke, karena sekarang kalian sudah mulai paham tentang apa itu kelompok sosial, maka di sini kalian punya satu misi penting, yaitu untuk mencari tentang ciri-ciri dan syarat pembentukan kelompok sosial. Bagi kalian yang suka menulis dengan tangan di buku, kalian bisa menulisnya kemudian difoto, bisa dikirim ke penugasan di Google Classroom. Kemudian yang suka atau di HP juga bisa mengetiknya dengan format dokumen atau PDF. Nanti juga bisa di-upload di Google Classroom. Saya tunggu untuk penilaian pertama. Oke, kita akhiri sampai di sini pertemuan kita yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak and see you.